Setelah Chang Sanfeng ditantang oleh Cao Min untuk mengadu kungfu dengan para pesilatnya, Min Min mulai memperkenalkan Asan sebagai pesilat pertamanya adalah orang yang menggunakan jurus jari baja Shaolin mematahkan urat dan tulang tubuh Yi Tayan sekaligus Yin Liting hingga mereka lumpuh. Asan yang berasal dari sekte Shaolin Barat mulai menantang Chang Sanfeng yang menghimpun energinya untuk bertarung sebelum akhirnya Wuci maju ke hadapan kakek guru dan meminta izin untuk menggantikannya karena ia sudah belajar jurus Tai Chi di kamar tadi. Merasakan energi besar yang dialirkan Wuci padanya, Chang Sanfeng yang walau tidak mengenali Wuci membiarkannya maju untuk bertarung. Setelah beberapa pertukaran jurus, kakek guru memanggilnya dan memberikan arahan Tai Chi yang lebih mendalam. Ia menjelaskan filosofi dari Tai Chi adalah menggunakan kelembutan mengalahkan kekerasan. Dan Wuci kembali berduel dengan lawan hanya menggunakan jurus Tai Chi itu sendiri hingga mematahkan tulang dari Asan dan memenangkan duel. Di saat itu juga Wei Xiao keceplosan mensoraki kemampuan ketuanya yang hebat. Cao Min langsung sadar kalau ternyata orang yang mengalahkan pesilatnya adalah Chang Wuci, sehingga membuat Chang Sanfeng dan Yi Tayan juga ikutan kaget dan senang melihat Chang Wuci yang masih hidup. Setelah itu, Aer, saudara seperguruan Asan pun mulai menantang Wuci untuk berduel ronde kedua, dan sekali lagi jurus Tai Chi yang baru dipelajarinya membuat lawannya terhempas diiringi dengan kedatangan Lin Liting, Yang Puhui, dan Xiao Cao. Wuci memberitahu pada paman keenamnya kalau ia telah membalaskan dendam Liting dan Tayan dengan mematahkan kaki dan tangan kedua pesilat ini. Usai itu, Chang Wuci menduga-duga dan mencoba mencari peruntungan dengan menghampiri Cao Min untuk meminta obat penyambung tulang padanya, agar bisa mengobati paman ketiga dan paman keenamnya. Ternyata obat penyambung tulang itu memang ada dan Cao Min berkata tidak sulit baginya untuk memberikan obat itu asalkan Chang Wuci berjanji akan melakukan 3 hal untuknya tanpa melanggar kehormatan seorang pendekar. Belum sempat mereka menyepakati negosiasi itu, Cao Min melihat Xiao Cao menggunakan tusuk konde miliknya sehingga ia pun emosi dibakar kecemburuan. Cao Min langsung memerintahkan pesilat ketiganya, Ata, untuk berduel. Ata dikenal dengan nama lain Fang Tongpai, adalah saudara dari Asan dan Aer, dan juga Kang Xiang yang menyamar jadi biksu Shaolin sebelumnya dan terbunuh oleh Chang Sanfeng. Keahlian berpedang Fang Tongpai sudah sangat tersohor, ditambah pula pedang di tangannya adalah pedang langit, sehingga Chang Sanfeng memanggil Wuci untuk mengajarinya jurus pedang Tai Chi. Ketua Wutang ini berkata kalau ia tidak membutuhkan waktu lama untuk mengajarkan Wuci jurus ini tepat di hadapan semua orang, dan Wuci justru diberikan sebuah pedang kayu untuk latihan. Lucunya, semakin Wuci mempelajari pedang Tai Chi, semakin ia lupa dengan setiap jurus yang ada hingga ditertawai oleh banyak orang. Akan tetapi, setelah Wuci melupakan semua jurus pedang Tai Chi yang barusan diajarkan, Chang Sanfeng berkata kalau Wuci telah siap untuk berduel. Fang Tongpai pun mengibaskan pedang langitnya, dan dengan prinsip kelembutan yang Wuci pelajari, pedang kayu yang ia gunakan sempat patah, tapi ia tetap berhasil mengalahkan Fang Tongpai, sekaligus memotong lengannya membuktikan sesuatu yang lembut bisa mengalahkan yang keras. Cao Min murka melihat kekalahan 3 pesilatnya dan langsung meminta undur diri yang langsung dihentikan oleh Wuci dan memaksa Cao Min menyerahkan obat penyambung tulang sebelum pergi. Tapi Cao Min tidak mengubrisnya dan malah Wuci langsung dihadang oleh 2 orang tetua Xuanming yang mengadu tapak dengan Wuci yang tidak memiliki persiapan, terserang oleh hawa es dingin dan mundur. Kedua tetua Xuanming inilah yang memberikan luka tapak Dewa Xuanming kepada Wuci kecil, tapi dirinya yang sekarang sudah menguasai ilmu 9 matahari sudah mampu mengatasi hawa dingin yang masuk ke tubuhnya. Nah, sampai di sini kalau teman-teman pernah menonton film Hong Kong Kung Fu Cult Master yang diperanin Jet Li, dengan kepergian Cao Min ini adalah scene ending dari film tersebut. Cerita dalam film tersebut juga diadaptasi dari novel Chin Yong, namun ditekankan dalam 2 jam untuk selesai sehingga banyak plot yang terpaksa dimasukkan sebelum waktunya dan tidak sesuai dengan cerita novelnya. Dan terlebih lagi, film itu hanyalah setengah ceritanya. Tapi secara keseluruhan memang film tersebut cukup keren, apalagi Jet Li sendiri sudah tidak perlu diragukan kapasitasnya bermain film kungfu. Lanjut ke ceritanya, setelah kepergian Cao Min, Chang Sanfeng berterima kasih kepada Wuci dan para petinggi sekte Ming yang telah menyelamatkan Wutang dari kehancuran. Mereka mulai menyusun rencana untuk mencari keberadaan paman Wuci yang belum kembali dan diakui Cao Min telah menyekap mereka, serta rencana menemukan krim giok hitam sebagai obat penyambung tulang untuk menyembuhkan paman ketiga dan paman keenam. Sementara itu, Yin Liting terus dirawat oleh Pu Hui yang mendorongnya dengan kursi roda sepanjang waktu, memberinya makan, dan suatu waktu Yin Liting merasa ia tidak pantas menerima kebaikan Pu Hui hingga mengusirnya. Merasa menyesal dan menyakiti Pu Hui, ia pun mencari dan menemukannya tengah memandangi Gunung Wutang. Ia meminta Pu Hui untuk meninggalkannya karena bagaimanapun juga ia tidak mau masa depan gadis muda ini tersia-siakan menjaga dirinya yang cacat.
Tapi Pu Hui menjawab kalau ia malah senang merawatnya dan tidak melakukannya hanya sekedar merasa bersalah. Yang Pu Hui kemudian menemui Wuci yang sudah dianggap sebagai abang kandungnya sendiri, serta menceritakan bagaimana dari hari ke hari ia menemukan ketertarikan kepada Yin Liting dan ingin Wuci kekeh mendukungnya. Setelah melihat putri Yang Xiao yang berbicara berdua dengan ketua Ming, Zhou Tian dan Wei Xiao terus menggoda Yang Xiao kalau Wuci akan segera memanggilnya sebagai ayah mertua. Keempat orang ini kemudian berpisah untuk melacak keberadaan Cao Min untuk mendapatkan obat penyambung tulang. Liu Buqi malam itu juga berhasil menemukan Asan, Aer, dan Ata yang tengah dirawat serta krim giok hitam berada di kamar mereka. Segera ia pun kembali ke hutang dan mengoleskan krim itu kepada dua orang pamannya. Tapi tidak lama setelah itu, kedua pamannya malah merasakan siksaan gatal bagai dihinggapi 1000 serangga di badannya dan membuat Buqi tersadar kalau ia telah dijebak oleh Cao Min karena obat salep hitam tersebut adalah racun. Tidak ada yang bisa Wuci lakukan selain kesal dan merasa bersedih karena kecerobohannya, ia bukan hanya tidak bisa menyembuhkan mereka, malah meracuninya. Sementara, Yang Pu Hui terus menemani Yin Liting merasakan siksaan racun di tubuhnya, hingga akhirnya Pu Hui mengungkapkan rasa cintanya setelah Liting bertanya padanya. Pendekar ke-6 hutang ini pada akhirnya juga menyatakan cintanya kepada Pu Hui. Wuci kemudian diberikan laporan kalau Cao Min datang mengunjunginya ke hutang. Marah dan geram, sebelum bertemu Cao Min, ia dihentikan oleh Xiao Cao yang mengembalikan tusuk konde itu. Chang Wuci lalu menyerahkan tusuk konde itu kembali kepada Cao Min karena ia tidak ingin menerima hadiah dari wanita yang telah menipunya, serta memaksa agar segera memberinya obat penawar dan penyambung tulang. Cao Min melanjutkan negosiasi mereka yang belum selesai waktu itu, yaitu jika Wuci berjanji melakukan 3 hal untuknya, meski ia belum tahu apa 3 hal yang akan ia pinta nantinya. Yang jelas, ketiga permintaan ini tidak akan membuat Wuci melanggar kode kehormatan seorang kesatria, atau melakukan bunuh diri, atau melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Maka, ia akan memberikan obat penawar dan penyambung tulang itu kepadanya. Dan Liu Buqi pun menyanggupi permintaan itu dengan menepuk tangan Cao Min yang meminta agar Wuci menyimpan tusuk konde yang telah diberikan olehnya baik-baik dan tidak boleh memberikannya kepada Xiao Cao. Cao Min pun pamit setelah itu dan sebuah panah dilepaskan oleh prajuritnya sesudah ia berjalan menjauh. Panah tersebut memberikan pesan teka-teki sederhana, ternyata di dalam tusuk konde tersebut berisi resep penawar racun dan sebuah kotak yang diberikan sebelumnya berisi obat penyambung tulang. Sambil menunggu obat bekerja, Wuci bersama para petinggi Ming duduk bersama Chang Sanfeng merencanakan bagaimana menghadapi kekaisaran Mongolia yang semakin hari semakin meresahkan rakyat, serta rencana menemukan keberadaan para pendekar hutang dan kelima sekte lainnya yang menghilang sejak pulang dari puncak terang. Untuk itu, Wuci merencanakan untuk mengumpulkan semua anggota Ming di lembah kupu-kupu di tanggal 5 bulan 8, sambil melepaskan mata-mata untuk melacak keberadaan para pesilat yang hilang. Dalam kesempatan itu juga, Yin Tiancheng mengatakan ia telah membubarkan klan Elang Langit dan meminta semua pengikutnya untuk kembali ke Ming. Setelah diberikan obat, Yin Liting sudah mulai bisa menggunakan tongkat untuk berjalan, sedangkan Yi Taiyan masih belum bisa pulih secepat adik keenamnya karena lukanya telah lama, tapi kedua lengannya sudah mulai bisa digerakkan. Sambil menunggu hari pertemuan Ming, Chang Wuci dan para pengikutnya tetap tinggal di hutan sehingga Chang Sanfeng menggunakan kesempatan itu untuk membimbing cucu muridnya memperdalam ilmu Tai Chi. Sementara itu, Yang Xiao melihat anaknya yang semakin dekat dengan Liting dan memintanya untuk menjaga jarak. Pu Hui kemudian mencari Wuci dan mendesak kakaknya untuk segera memberitahu ayahnya soal hubungannya dengan Liting. Wuci kemudian menemui Yang Xiao dengan rasa canggung yang tidak bisa ia sembunyikan dari ekspresi wajahnya, di mana Yang Xiao meladeninya dengan mencuri senyum kecil, berpikir kalau Wuci ingin meminang putrinya. Malah pada akhirnya ia dikejutkan dengan kabar Pu Hui dan Liting sedang dimabuk asmara. Yang Xiao yang sulit menerima kenyataan apalagi memberikan restunya, kemudian bersama Wuci melihat putrinya dan Liting yang bermesraan dari kejauhan. Setelah mendengarkan pendapat Wuci yang mengharapkan kebahagiaan Pu Hui, Yang Xiao pergi menemui Liting malam harinya. Ia tidak berkata apapun dan hanya masuk dan duduk di kamar Liting yang langsung segera menuangkan teh untuknya. Keheningan dan kecanggungan mereka akhirnya terpecahkan setelah Liting menyatakan kesungguhannya pada Pu Hui. Yang Xiao dengan berat hati meminum teh yang disuguhkan serta memperingatkan Liting ia akan membunuhnya jika putrinya terluka. Keesokan harinya sudah waktunya Chang Wuci dan para pengikutnya berangkat ke lembah kupu-kupu. Mereka diantar oleh Chang Sanfeng dan Yi Taiyan yang sudah bisa memulai berjalan dengan tongkat. Beberapa petinggi Ming dan juga Chang Sanfeng yang sudah uzur menggoda Liting dan Pu Hui agar segera menikah. Sementara Yang Xiao masih menekuk wajahnya yang dimana Yin Tiancheng mengerti bagaimana perasaan Yang Xiao sebagai ayah tidak rela melepaskan putrinya. Sementara itu, ke-6 sekte termasuk ketua Shaolin Kong Wen sudah dibawa hingga ke kota Wan'an. Di hadapan mereka adalah kuil pagoda dan Cao Min naik ke arena serta membujuk agar semua orang menyokong Mongolia.
Penolakan mutlak dari semua sekte tidak membuat Cao Min kaget dan ia berkata akan mengurung mereka ke dalam pagoda itu. Akan tetapi, Cao Min menawarkan siapapun bisa melangkah pergi jika mereka bisa mengalahkan pesilatnya. Namun jika mereka kalah, maka ia akan memotong jarinya. Tentu saja semua pesilat yang telah kehilangan tenaga dalam karena racun tidak ada yang berani naik ke arena hingga Cao Min melontarkan ucapan sinisnya yang tajam dan membuat Chong Weixia dari Kongtong terpancing naik ke atas ring. Dan tanpa tenaga dalamnya, ia pun dikalahkan oleh pesilat Cao Min dan jarinya dipotong saat itu juga. Cao Min lalu menantang Michie untuk naik ke arena dan muridnya Cao Zero berusaha membela harga diri gurunya yang menolak berduel sehingga Cao Min kembali melontarkan sarkasmenya tentang bagaimana hebatnya Cao Zero telah melukai Chang Wuqi di puncak perang. Pesilat Min Min yang langsung menyerang Zero kemudian dihadang oleh Song Qingsu yang berhasil memenangkan duel. Usai itu, semua orang pun dibawa dan dikurung ke dalam kuil pagoda. Sementara itu, rombongan Chang Wuqi yang sudah mendekati lembah kupu-kupu mendapati Chang Yujun yang dulu membawanya menemui tabib sakti sedang bertarung menumpas beberapa prajurit Mongolia. Mereka pun reuni dan Wuqi memeluk abang yang ia kenal sejak kecil penuh kebahagiaan. Semua anggota Ming dari berbagai penjuru juga datang berkumpul di situ, termasuk Suta dan Chu Yanchang. Sedikit perkenalan akan Chang Yujun, Suta, dan Chu Yanchang ini adalah nama para tokoh yang memang ada dalam catatan sejarah. Sebagai penulis cerita ini, Jin Yong memang suka menyelipkan beberapa tokoh sejarah asli sebagai bagian dari cerita fiksinya yang membaur sejalan dengan aktual sejarah sesungguhnya. Chu Yanchang ini nantinya adalah pendiri sekaligus kaisar pertama dinasti Ming, dan Chang Yujun dan Suta adalah dua orang jenderal militer bagi kekaisaran Ming. Dan bukan hanya 3 orang ini saja, tapi masih ada beberapa tokoh sejarah asli yang diselipkan Jin Yong dari cerita pertama hingga ketiganya. Lanjut ke alur, Wuqi bisa mengenali Suta dan Chu Yanchang yang pernah bertemu dengannya saat ia masih remaja bersama adik Pu Hui. Kala itu, Wuqi dan Pu Hui ingin dikanibal oleh para pesilat yang ia obati dari racun. Tapi pada akhirnya, Suta bersama Chu Yanchang datang menolong mereka. Chu Yanchang dan Suta kemudian bercerita kalau dalam perjalanan mereka sempat melihat para pesilat 6 sekte yang dibawa ke ibu kota Wan'an. Dan ketika semua anggota Ming telah berkumpul, Chang Wuqi memberikan tugas kepada masing-masing untuk membantu rakyat dan melawan Mongolia. Pertemuan itu diakhiri dengan meminum arak bersama untuk kesuksesan misi mereka. Esoknya, mereka semua berpisah mengambil jalan masing-masing untuk menempuh tugas yang telah diberikan. Xiao Cao menyusul rombongan Wuqi sekaligus mencari alasan untuk mengikuti Buqi lagi ke kota Wan'an karena di sana ada Cao Min dan Pedang Langit yang bisa membantu memutuskan rantai di tangannya. Sementara itu, di arena kuil, Cao Min memanggil Michie untuk turun berduel dengan pesilatnya. Tujuan Cao Min melakukan hal ini bukanlah kurang kerjaan atau untuk kesenangan belaka, melainkan ia ingin mencoba mempelajari kungfu dari setiap sekte, tapi tentunya Michie bukan orang bodoh dan bisa melihat niat Cao Min sehingga menolak berduel terlepas bagaimana ia dihina. Saat Cao Min membalikkan badan, Michie mencoba menyerangnya lagi, tapi dihentikan oleh salah satu ketua Xuan Ming dan membuatnya terluka. Usai itu, Cao Min menemui biksu bernama Hu Toutou yang diperankan oleh Fen Yanchong yang juga adalah aktor yang memerankan Pangeran ke-6 Wan Yan Hongli di serial Pendekar Pemanah Raja Wali 2017. Cao Min menegur biksuku sebagai bawahan ayahnya yang tidak bisa menyelesaikan tugas yang ia berikan dengan baik dan menduganya sebagai mata-mata. Hu Toutou yang berlutut menyatakan ketidakberaniannya lantas membuat Cao Min berkata kalau ia hanya menggodanya dan meminta agar biksuku mengajarinya kungfu. Sementara itu, Chang Wuqi telah tiba di kota. Yang Xiao dan kelelawar hijau menduga kalau semua pesilat dikurung di dalam pagoda. Meski demikian, mereka melihat penjagaan yang begitu ketat dan tidak bisa bertindak sembarangan sambil mengintip dari kejauhan. He Taichung dibawa untuk bertarung di arena. Setelah kalah, ketua Kunlun ini dipotong jarinya dan Cao Min meminta agar membawa Cao Zero ke arena. Sementara, ia berlatih dengan pesilatnya sendiri sambil dibimbing oleh biksu Hu Toutou yang mengajarinya teknik berpedang. Cao Zero yang tiba, kemudian Cao Min goda dan ancam akan menggores wajahnya sampai Chang Wuqi tidak bisa menahan diri dan maju untuk menyelamatkan Cao Zero. Melihat tingkah Wuqi setelah berbicara dengan mereka, Cao Min semakin yakin kalau Wuqi dan Cao Zero memiliki perasaan satu sama lain. Ia pun meminta Wuqi untuk pergi, tapi karena Wuqi ingin membawa Cao Zero pergi, tetua Xuan Ming menghalanginya dan mereka kembali beradu ilmu hingga memaksa Yang Xiao dan Wei Xiao maju ke arena, diikuti kepungan prajurit di sekeliling mereka. Keadaan pun memanas setelah Cao Min mulai serius ingin menggores wajah Cao Zero hingga kelelawar hijau mempertontonkan kecepatannya menyentuh wajah Cao Min dan mengancam jika Cao Min melakukan hal itu maka ia akan membalas 2 kali lipat. Kemudian kelelawar hijau pergi sambil mendemokan peringan tubuhnya yang tiada tanding, memberikan penegasan kalau Wei Xiao mampu merusak wajah Cao Min kapanpun ia mau. Wuqi dan Yang Xiao yang tidak bisa memaksakan keadaan pun ikut pamit setelah itu.
Mereka kemudian dihampiri oleh biksuku Tao Tao yang bertarung dengan Wuji dengan cukup sengit sambil disaksikan oleh Yang Xiao dan Wei Xiao. Usai duel, biksu tersebut pun berlutut dan memanggil Wuji sebagai ketua dan memperkenalkan dirinya sebagai utusan kanan. Fan Yao pun menyapa Yang Xiao dan kelelawar hijau yang hampir tidak bisa mengenalinya lagi karena wajahnya telah rusak. Fan Yao yang menyamar sebagai biksuku Tao Tao dan memata-matai Mongolia kemudian menceritakan kisahnya. Saat itu di awal Sekte Ming terjadi kekacauan dengan menghilangnya ketua Yang Tingtian. Ia pergi menyelidiki keberadaan ketua dengan mengikuti Cheng Kun yang ia curigai memiliki hubungan dengan istri ketua. Ia melihat Cheng Kun memiliki hubungan dengan tetua Son Ming yang bekerja untuk Mongolia dan menyerangnya setelah itu. Dalam duel, Fan Yao tertipu hingga terkena racun dan Cheng Kun menghabisinya dengan memukul Fan Yao jatuh ke jurang dan terbawa aliran air ke tepian serta pingsan sambil diselimuti oleh binatang lintah yang menyedot darahnya hingga semua racun di tubuhnya hilang. Tapi wajahnya juga ikut rusak akibat lintah yang kemudian memberinya ilham untuk lebih merusak wajahnya dan memasukkan bara api ke dalam mulut untuk merusak pita suaranya. Sejak saat itu, ia sudah menghapus identitasnya sebagai Fan Yao agar bisa memata-matai Mongolia dan melacak Cheng Kun. Tujuannya terwujud setelah Chagan Temuer, ayah Cao Min sebagai Pangeran Ruyang Mongolia sedang merekrut pesilat bayaran. Ia pun berhasil diterima setelah mengalahkan beberapa pesilat dalam kompetisi. Dan ia telah menyamar hingga kini, serta menceritakan bahwa perseteruan antara 6 sekte terang dengan Ming juga merupakan arahan dari Mongolia yang secara diam-diam menyetir konflik tersebut. Fan Yao juga mengkonfirmasi bahwa 6 sekte kini tengah dikurung di dalam pagoda dan akan sangat sulit menyelamatkan mereka di bawah pengaruh racun dan tidak bertenaga dalam. Untuk itu, agar bisa menyelamatkan mereka, haruslah menawarkan racun mereka terlebih dahulu. Permasalahannya adalah, baik penawar maupun racun itu ada di tangan dua tetua Son Ming, jadi tidak ada yang tahu tetua yang mana yang memegang racun dan tetua yang mana lagi memegang penawar. Racun dan penawar ini tidak bisa dibedakan karena dalam bentuk bubuk, dan jika salah mencuri malah akan berbahaya karena orang yang telah terkena racun akan mati bila meminum racun itu lagi. Yang Xiao sebagai otak strategi pun memulai memberitahu cara menjalankan rencana brilian untuk mengetahui siapa tetua Son Ming yang memiliki penawar setelah mengetahui kebiasaan dua tetua itu dari Fan Yao. Yang Xiao meminta Wuji untuk meracik obat yang memiliki efek yang sama dengan racun di mana setelah seseorang meminum obat itu akan merasa lemas dan tak bertenaga. Tapi Wuji memberikan peringatan kalau efek obatnya hanya bertahan 1 jam. Dan Fan Yao pun mulai menjalankan rencananya dengan menculik dan menotok selir dari Chagan Temuer yang kemudian ditaruh di kamar Lu Changke. Saat Lu Changke, tetua berbaju hitam yang gila cewek ini menemukan selir di hadapannya, ia pun tidak bisa menahan dirinya. Sementara itu, He Piweng yang berbaju putih dan tergila-gila dengan minuman diumpani arak oleh Fan Yao hingga akhirnya He Piweng merasa tubuhnya lemas seolah terkena racun karena menenggak obat dari Wuji. Fan Yao pun memainkan perannya dengan pura-pura terkena racun juga. Dengan kejadian itu, akhirnya He Piweng mengakui kalau penawarnya ada di kakaknya dan segera mereka mencari Lu Changke yang tidak jadi enak-enak dengan selir majikannya. Lu Changke yang merasa curiga kejadian janggal meminta penawar itu akhirnya menemukan kebohongan Fan Yao yang hanya berpura-pura kena racun saja. Tapi untungnya Fan Yao bisa mengancam balik kalau Lu Changke bisa ia tuduh telah menculik selir dari Chagan Temuer. Fan Yao memuluskan kebohongannya dengan berkata ia adalah kekasih dari Miche dan Chou Chero adalah anaknya, sehingga ia membutuhkan penawar itu untuk menyelamatkan kekasih dan anaknya. Lu Changke pun menjadi bersemangat mendengar biksuku Tao Tao yang nakal dan setuju memberikan penawarnya. Hanya saja jumlahnya terlalu sedikit dan membuat Ku Tao Tao yang meminta lebih dicurigai Lu Changke. Untuk mengalihkan perhatiannya, Fan Yao pun mengusulkan membawa selir yang terculik ini ke pagoda, dan di tengah jalan mereka dihentikan oleh Cao Min yang meminta biksuku menemaninya, sehingga Lu Changke yang membawa selir itu sendiri ke pagoda. Cao Min meminta Fan Yao membantunya menemukan Chang Wuji. Setelah bertemu dengan Buki, mereka berjalan berdua sambil tidak mengucap sepatah kata pun. Cao Min diam-diam memainkan bayangannya dengan menggandeng bayangan tangan Wuji. Sesampainya di rumah makan dan meminum arak, Cao Min mengakui dirinya adalah putri dari Pangeran Ruyang bernama Min Min Temuer dan diberikan gelar Putri Cao Min oleh Raja. Sementara itu, setelah selesai mengurung selir, Lu Changke pergi menemui dan menggoda Miche yang tidak tahu apapun, lalu meminta agar Chou Chero dibawa menemuinya. Bertemu dengan gurunya, Chero menceritakan ia bertemu Wuji di arena sebelumnya sehingga ia yakin mereka akan diselamatkan nantinya. Tapi, Miche merasa Chang Wuji sudah menjadi bagian dari Sekte Ming yang sesat dan menganggapnya musuh, serta tidak ingin mendapatkan pertolongan dari Chang Wuji. Ia pun meminta Chou Chero bersumpah untuk tidak boleh memiliki perasaan terhadap Wuji, sekaligus menandakan berakhirnya rekap di kesempatan kali ini. Thank you untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.